Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Kenji di podcast rutin kita, yaitu ngobrol santai bareng Ustaz, di mana kita insyaallah akan menghadirkan para guru dan para asatidz di ruangan kita untuk membahas berbagai hal yang sifatnya bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini spesial untuk sahabat ini kita sudah kedatangan seorang guru Ustaz kita, yaitu Ustaz Anwar Nasir SMA. Dia sudah hadir di tengah kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Apa nih kesibukan dari ini Ustaz? Selain dakwah apa? Ada kesibukan rutin? Saya mengajar. Mengajar. Baik Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu Ustaz ya. Baik. Terima kasih sudah hadir di sini di podcast kita di ngobrol santai bareng Ustaz. Kita akan banyak bertanya kepada Ustaz, ya, terutama terkait dengan tazkiyah tentang bagaimana kita berusaha untuk senantiasa mensucikan diri kita Ustaz. Karena memang ini adalah cerita penting ya, atau pengetahuan penting bagi kita sebagai manusia yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita kan pasti akan mati ya. Kita pasti akan mati, maka kita harus mempersiapkan kematian itu dengan baik. Nah, Ustaz, kalau berbicara tentang manusia, sebetulnya manusia ini dalam pandangan syariat, nah dalam pandangan Islam itu seperti apa Ustaz? Kedudukan manusia. Baik, ya sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra surah 17 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami Allah telah memuliakan keturunan Adam. Keturunan Adam seperti yang kita paham kan digolongkan menjadi dua golongan. Sebagian menjadi golongan orang-orang beriman, faminhum mu'min, dan sebagian menjadi golongan orang-orang yang kafir atau tidak beriman. Wa minhum kafir. Tapi semuanya dimuliakan oleh Allah. Di dunia diperlakukan sama. Di akhirat nanti Allah punya ketentuan dan punya hukum tersendiri. Tapi kita bicara sementara untuk konteks di dunia anak Adam diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dengan kemuliaan yang sama persis. Tapi kan tadi manusia dibedakan, ada yang beriman, ada yang kafir. Kira-kira derajat kemuliaannya sama nggak? Di dunia sama persis. Di dunia sama persis. Satu diberi nyawa, itu kemuliaan. Sama-sama diberi hidup. Yang beriman, yang tidak beriman diberi hidup. Ruh. Apakah ruh kemuliaan? Kita bisa merenungkan apa arti jasad, arti raga tanpa ruh. Dalam bahasa Arab, mayit. Mayit itu bangkai. Dikubur, dimakamkan, digebumikan. Tapi apa sih? Itu sekedar istilah, kan hakikatnya dibuang, bangkai. Jadi betapa raga-raga kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, bila sudah tidak bernyawa, tidak ada harganya lagi, dibuang. Makanya ruh itu kehormatan, amanat, titipan Allah untuk kita yang wajib kita jaga. Dan itu diberikan kepada keturunan Adam yang mukmin maupun yang kafir, yang tidak beriman. Oke, baik. Jadi memang kalau di dunia derajatnya sama, tapi di akhirat nanti sama. Oke, sekarang bagaimana manusia itu bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja penyebab kemuliaan manusia itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu
Kasih sayang Allah memang diberikan di dunia kepada semua makhluk ciptaannya, bukan hanya kepada manusia bahkan, baik mukmin maupun kafir. Rahman Allah itu bahkan diberikan kepada makhluk-makhluk lain selain manusia. Kalau bukan karena rahmannya Allah, apa mungkin burung yang nelor lalu mengeram, lalu menetas, dia mau mencarikan makanan buat anaknya. Itu karena rahmannya Allah. Seekor kambing, seekor unta, harimau, bahkan binatang buas melahirkan. Dia dengan rahman Allah, dia mau membentangkan keempat kakinya untuk memberikan ruang kepada anak-anaknya menyusu. Itu karena rahman Allah. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, ada 100 kasih sayang Allah, baru 1 yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Dan dengan 1 rahman Allah, kita bisa saling menyayangi, saling mencintai satu yang lain. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya, Masya Allah, dengan 1 dunia begitu indah banget gitu. Walaupun ada konflik 1-2. Kalau diturunkan 1 lagi mungkin gak ada perang kali di dunia. Nah, lalu pertanyaannya, lalu yang 99 kapan? Kata seorang sahabat kepada Rasulullah, yang 99 baru akan diturunkan nanti di akhirat hanya untuk orang yang beriman saja. Gak kebayang di akhirat nanti. Jadi rahmat kasih sayang Allah yang 99 itu ditunda atau ditangguhkan, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Saya sekarang begini, tadi kan itu sebut manusia itu secara keseluruhan kemuliaannya sama di dunia, tapi di akhirat beda. Kalau berbicara dalil atau dasar dari kemuliaan manusia ini, apa yang bisa dijelaskan? Apa saja dalilnya? Ya, dalil yang pertama tadi seperti yang saya sudah sebut di awal, firman Allah surah Al-Isra ya, surah 17 ayat 70, kami muliakan keturunan Adam. Nggak ada kecuali, bahkan bukan hanya dengan nyawa. Allah memuliakan kita anak-anak Adam tuh dengan harta. Harta kemuliaan tentu saja. Hidup tanpa harta pasti kita tidak terhormat. Lama hidup kita di dunia puluhan tahun, hampir 60. Antum nggak tahu sekarang berapa. Nah, ya, masa hidup puluhan tahun tiap hari hanya mengandalkan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan kita, nggak akan dihormati. Bekerja untuk mendapatkan harta, karena dengan harta kita menjadi terhormat. Allah tadi mengatakan warozaknahu minat thayyibat, semuanya kami kasih rizki. Makanya siapapun anak-anak Adam yang diusik nyawanya, diganggu, diusik hartanya, dia akan mempertahankan. Karena nalurinya, fitrahnya sudah akan mengatakan bahwa apa arti raga tanpa roh, apa arti hidup tanpa harta. Makanya ketika diganggu, kemuliaan, kehormatan ini semuanya akan mempertahankan dengan segala cara. Itu tadi nyawa, harta. Selain itu ada lagi Keluarga, tempat tumpuan, terutama di saat kita secara fisik sudah tidak berdaya. Kalau nggak ada keluarga, terlunta-lunta, hina lah. Jalan, iya, sudah didorong-dorong, ke kamar mandi didorong, keluar dari didorong. Dengan siapa saat seperti itu? Pasti keluarga. Kalau nggak ada keluarga, terlunta-lunta. Oleh karena siapapun keturunan Adam, mukmin maupun kafir, keluarganya diganggu, diusik, dia akan mempertahankan dengan segala daya. Yang berikutnya mungkin akal. Jangan mengganggu akal orang lain, diracuni lah, apalah. Karena hidup tanpa akal, ya lihat aja orang gila. Gak ada harganya di tengah masyarakat, gak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Apa ada misalnya panitia 17 Agustus, misalnya salah satu jadi saksi apa kek orang yang gak punya akal. Gak ada yang nyapa, gak ada yang nyana, gak ada yang negur. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi, adanya udah dianggap gak ada nilainya sama sekali. Yang berikutnya adalah kemaluan pastinya. Iya, dan yang kelima atau keenam itu agama lah. Dan ini merupakan kemuliaan, kehormatan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita. Karena 1, 2, 3, 4, 5 raga kita, harta, keluarga, kemaluan, akal
menjadi nggak ada nilainya kelak di hadapan Allah kalau tidak dibingkai, tidak dibungkus, di frame dengan nilai-nilai agama. Jadi mari kita jaga, saling menjaga, ya. Jadi orang lain harus menjaga kehormatan saya yang 6, saya tuh harus menjaga juga kehormatan orang lain yang 6. Kalau bicaranya antara agama yang berbeda, apakah ada kemuliaan juga di sini? Ya sama, kemuliaan, keyakinan buat mereka sama ya. Dasarnya bahwa agama itu merupakan kehormatan yang paling tinggi bagi keyakinan masing-masing pastinya. Ya bagi kita tentu Islam ya kan, bahwa 5 poin yang pertama menjadi tidak berarti apa-apa. Dan saya yakin ideologi di setiap pemeluk agama apapun adalah yang paling prinsip. Tidak ada manusia hidup bisa tanpa ideologi, apapun ideologinya. Iya enggak? Iya. Jadi dengan kata lain tidak ada manusia hidup yang tidak bertuhan, walaupun dia komunis. Karena yang namanya Tuhan itu kan sesuatu yang diikutin, sesuatu yang diturutin. Bahkan kata Allah, afara'aita manittaba'a ilahahu hawa. Kamu tidak melihat Muhammad, ada loh orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu memang yang diikutin. Dan itu menentukan kemuliaan manusia. Pasti. Nah sekarang begini saja, ini ada 6 nih yang antum sebut terkait dengan dasar kemuliaan manusia, ada nyawa, harta, keluarga, akal, kemudian kemaluan dan agama. Ini bagaimana menyadar dan kita diperintahkan saling menjaga. Ini bagaimana kita menyadarkan masyarakat atau menyadarkan umat tentang 6 hal ini? Nah ini yang pertanyaan yang sangat luar biasa, faktor menjaga ini. Ya mungkin kalau personal ya antum jangan ngancam-ngancam, apalagi menghilangkan nyawa saya. Saya bunuh nih Ustadz. Saya juga nggak boleh ngancam, nggak boleh, apalagi menghilangkan. Ya, karena ya itu tadi di depan saya mengatakan bahwa raga tanpa ruh benar-benar sudah tidak berharga lagi. Tetapi yang lebih besar dari itu, ada yang punya kekuatan, yang punya power untuk menjaga 6 kehormatan kita. Siapa mereka? Kekuasaan lah. Ini politik nih. Ya nggak apa-apa nyerempet ya. Memang pendidikan politik saya pribadi berkeyakinan ya tidak cukup untuk 5 tahun sekali. Jadi edukasi tentang masalah politik kan suksesi. Jadi ada sebagian kita ngomongin suksesi tabu. Padahal suksesi sesungguhnya terjadi setiap waktu. Pergantian RT di mana-mana. Pergantian ketua DKM di mana-mana. Pergantian ketua OSIS di mana-mana. Suksesi itu pergantian pemimpin ke pemimpin lain. Atau mungkin ke pemimpin yang sama ketika masyarakat masih menghendaki. Jadi harusnya kita, warga bangsa secara umum, bahkan kita umat Islam, harusnya bicara masalah sukses itu enjoyful, asyik, Jangan alergi. ada, nikmat. Kenapa saya katakan kekuasaan? Andai ada anggota keluarga yang nyawanya dirampas oleh seseorang, dibunuh, bapak, ibu, anak, keluarga dibunuh, 2-3 hari kemudian pelakunya bisa ditangkap, ya, apakah boleh kita bunuh lagi? Boleh. Nah itu dia, siapa yang punya kewenangan? Institusi, lembaga, dalam hal ini kekuasaan. Kenapa? Karena tidak dikenal dalam konstitusi kita. Istilah populer, main hakim sendiri. Oleh karena saya ingin menyampaikan kepada sahabat iDream bahwa kemarin kita tanggal 14 pergi ke TPS itu punya kepentingan yang sangat besar. Apa? Mau nitip kehormatan ini kepada yang terpilih. Karena kita nggak bisa. Kalau bisa enak, orang ngerampok, nyuri harta kita padahal kita mendapatkan harta dengan cara yang sah. Kendaraan kita dokumennya sah, rumah kita dokumennya sah, tiba-tiba ada yang merampas. Kan enaknya kalau pelaku tersebut berhasil ditangkap, kita habisin. Tapi siap-siap masuk penjara. Karena apa?
Tidak ada dan tidak dikenal dalam konstitusi kita main hakim sendiri. Lalu siapa dong? Kepada siapa kita minta keadilan? Kepada penguasa. Jadi pertanyaannya, ya kan? Kemarin sudah benar nyoblosnya, milih pemimpinnya. Ya kalau nggak benar ya harus bersabar untuk menunggu 5 tahun yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi kita nitip kemarin. Banyak warga bangsa yang merasa nggak ada keperluan, merasa nggak ada pentingan, makanya jadi hilang gairah, hilang semangat. Ya, katanya di lingkungan Anda mau ada pemilihan ketua Karang Taruna, iya Ustaz nanti jam 2 siang. Ya, Bapak ikutan dong, antum ikut dong. Nggak Ustaz, saya mau keluar kota. Lah kok nggak ikut milih? Saya nggak ada urusan Ustaz, nggak ada kepentingan. Kalau kita sudah merasa nggak ada keperluan, nggak ada kepentingan, maka kita tidak akan punya kepedulian. Jadi sekali lagi, kemarin tanggal 14 seminggu yang lalu kita datang punya keperluan besar banget, punya kepentingan besar banget. Oleh karena apa? Jangan sampai salah menitipkan. Apa mungkin kita menuntut keadilan kepada orang yang misalnya ya main-main dengan hukum, ngakalin hukum, nggak bisa dong. Ya, jadi kita nggak bisa menuntut keadilan kecuali kepada pihak penguasa yang memegang otoritas. Yang penguasa ada ini. Ya? Selain penguasa ada ini yang punya power untuk menjaga kemudian. Nggak ada. Jadi kalau dibilang penguasa Ormas nggak bisa. Hukum-hukum yang tadi dalam konteks keindonesiaan nggak bisa. Ormas apa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bisa menegakkan yang tadi? Nggak ada. Jadi apa? Satu-satunya yang bisa dan punya wewenang karena punya perangkat. BAP-nya ada kepolisian, menuntutnya pihak kejaksaan, nanti vonisnya ada hakim, dan itu pasti semuanya di bawah penguasa tertinggi kendalinya. Ya makanya sebenarnya saya sudah mengingatkan ke banyak masyarakat, kita mau nitip nih, jangan sampai salah gitu, karena kita sadar kan nggak bisa kita ngejagain sendiri. Kalau bisa mah enak, ada orang ngebunuh keluarga kita, tangkep, bunuh lagi aja, selesai. Tapi nanti malah jadi amburadul kalau hukum diterapkan oleh personal. Jadi harus ada institusi, harus ada lembaga. Itu dalam pandangan Islam seperti itu, dan dalam undang-undang positif pun seperti itu. Saya kira nggak ada di muka bumi satu negara pun yang hukum diserahkan kepada individu. Ada pasti lembaga, pasti institusi, ya supaya lebih terjaga ketertiban dan keamanannya. Karena orang yang mendapatkan sanksi itu pasti kan keluarganya, pendukungnya nggak ridho lah, nggak suka. Nah kalau mereka melakukan macam-macam repot. Tapi kalau hukum diterapkan oleh institusi, mereka punya tim ya untuk menjaga, mengawal, sehingga siapapun dari pihak keluarga, pendukung yang nggak cinta yang nggak bisa berbuat banyak, karena dia bersalah ya memang harus ditegakkan hukum. Saya kira itu. Kan ada istilah penyelewengan kekuasaan. Ya. Gimana? Dalam konteks ini kita menitipkan yang amanah kepada penguasa ini, gitu. Nyawa kita, harta kita, keluarga kita, akal kita, agama kita, kemudian ada penyelewengan kekuasaan. Iya. Kita menyikapinya gimana? Ya, tetap harus lewat jalur-jalur hukum. Ya, kalau dalam jalur hukum dalam konteks kita keindonesiaan kan, ya kita harus mendesak kepada wakil kita. Ya kan? Jika memang sudah terpenuhi dalil-dalil gitu ya. Ya kan dibenarkan secara hukum, misalnya ya dalam konteks sekali lagi keindonesiaan, wakil kita kan punya hak angket, punya hak interpelasi, ya kan? Itu harus digunakan. Ya kan? Kalau sudah digunakan dan ternyata terbukti dari para ahli bahwa seorang pemimpin sudah benar-benar melanggar, kan bisa diberhentikan. Nih ya. Jadi semuanya harus pakai jalur-jalur yang dibenarkan. Iya, jadi kita harus mengedukasi juga segenap anak bangsa, ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Terkecuali mungkin ya,
Ketika wakil rakyat udah didesak oleh seluruh elemen sedemikian rupa, mereka tetap tidak bergeming, ya saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Ya saya kira mestinya mereka itu arif dong, wakil rakyat itu arif dong. Jangan nunggu sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh yang mewakilinya. Ya. Itu kan jadi malah tidak terhormat semuanya. Ya, jadi saya kira peristiwa 98 ya jangan terjadi lagi. Karena apa? Pemimpin kita jadi nggak terhormat berhentinya. Kita pun nggak terhormat. Tapi ketika yang melakukan dalam tanda kutip pelanggaran segenap Indonesia, ya nggak bisa dihukum. Gimana mau menghukum senegara? Rakyat senegara mau dihukum gimana? Susah. Nah, yang jelas kalau sampai yang kayak begitu, naudzubillah min dzalik, saya sih nggak bisa ngebayangkan entah berapa nyawa nanti yang melayang. Apa orang-orang yang jadi wakil kita nggak bisa mengambil pelajaran? Jangan sampai dibiarkan terjadi lagi nanti nyawa-nyawa melayang. Ya, jadi ya orang udah kayak gitu susah dikendalikan amarahnya. Ya kita sebagai anak bangsa sekali lagi menghimbau, mengharap mudah-mudahan wakil-wakil rakyat kita orangnya arif, tidak menyelewengkan kekuasaan. benar-benar mewakili gitu, benar-benar mewakili, jangan mewakili dirinya, bahkan mewakili golongannya saja. Jadi saat sudah diduduk di sana adalah wakil rakyat untuk semua, asal ormasnya apa, asal partainya apa, kalau sudah di situ adalah wakil rakyat untuk segenap bangsa. Kalau berbicara tadi itu bingung karena ada orang yang cuek, acuh untuk memilih golput. Padahal di situ ada kepentingan besar menyangkut bagaimana menjaga kemuliaan kita manusia. Ya. Tapi kan fenomenanya selalu ada setiap pemilihan, bahkan skala kecil sekalipun pemilihan negara. Dalam hal ini sebetulnya bagaimana sih upaya syariat atau bagaimana kita menyadarkan masyarakat ini nggak boleh diacuhkan. Terutama itu tugas parpol ya, mengedukasi secara terus menerus. Kalau nggak terus menerus itu nggak nempel. Ya mungkin mohon maaf ya saya ulang, nggak ke TPS, males ah. Nah penyebab males itu paling tidak ada 3. Yang pertama merasa nggak ada kepentingan. Tahu. Yang kedua memang masalah sukses itu rumit, sulit. Ya, visi misinya yang ini apa harus dibaca, males tuh. Ya, itu baru misalnya 20 partai politik, pasti semuanya punya visi misi. Siapa di antara kita yang mau membaca? Belum lagi calegnya, berapa ribu tuh caleg, banyak banget kan, mumet pusing. Ya, kita ingatkan bahwa kita punya falsafah hidup, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi Bang Haji Romai Rama itu membuat syair lagu yang ada kalimat tersebut, itu bukan asal, itu falsafah hidup. Ya, kalau pakai bahasa orang-orang yang kayak saya, keluarga petani, udah dari dulu, bukan bapak, ibu, kakek, nenek. Bahasa gaulnya, kalau lo kepengen panen, sawah lo dibajak, sawah lo dicangkul, benihnya disemai, nanti sudah cukup umur ditandur. Tandur itu singkatan, tanam sambil mundur. Nggak ada orang nanam pada di sawah maju, mundur tuh pasti. Ya kan, nyangkul tuh capek, bajak itu capek, menyemai itu capek, nandur ngerawat itu capek. Tapi harus dilakukan kalau kita kepengen panen. Ini juga harus diingatkan kepada warga bangsa. Mereka maunya kan pragmatis, wani piro. Saya dapat apa sini? Gak mau susah-susah mempelajari. Kalau saya pilih Anda, saya mau dibawa kemana? Agama saya gimana? Keluarga saya bagaimana? Jadi memang harus capek dulu. Masyarakat harus dididik, lelah dulu, capek dulu. Baru bersenang-senang.
Dan menanamkan yang kayak begini gak cukup sekali datang, gak cukup sekali bicara, harus berulang-ulang sesering mungkin. Ya, karena Rasulullah pun diajarin oleh Allah membentuk generasi terbaik itu seminggu ketemunya 14 kali. Surah Al-Kahfi ayat 28. Kumpullah kamu Muhammad dengan para sahabatmu pagi dan sore. Pagi sore Rasulullah ketemu dengan masyarakat. Dididik, dibina, diedukasi. Berarti kalau pagi dan sore seminggu 14 kali. Ya, saya sekarang melihat realita. Orang seminggu ketemu sekali, izin 2 kali, berarti sebulan ketemu 2 kali. Itu bagus itu. Bagaimana kalau bisa seminggu 14 kali, itu luar biasa melekat. Jadi tidak ada yang melekat kecuali sarana yang paling menjanjikan adalah intensitas. Bahasa Arabnya istimror, continue. Iya, harus diberi pencerahan masyarakat. Jangan dibodohin terus. Kalau kita bodohin, pilih saya nih duit, itu sama dengan saya membodohin dia, dan saya juga membodohi diri sendiri. Yang ketiga, kenapa orang jadi lemes, ya, kurang bergairah, ya, kalau sudah menghadapi kayak begini, merasa calon-calon kandidat yang saya pilih itu gak ada yang meyakinkan buat saya. Atau dengan kata lain, ada cacatnya, ada cacatnya, ada cacatnya. Gak ada yang sempurna. Saya nggak serp dengan semuanya. Nah, ya, berikanlah mereka edukasi. Simple kok. Masyarakat Indonesia kan pasti tahu pertandingan sepak bola. Tarkam antar kampung sampai Euro, sampai Piala Dunia. Yang namanya bola itu 11 lawan 11. Benar kan? Tanyakan kepada mereka. Pertandingan sepak bola 11 lawan 11 nggak ada wasit. Apa yang terjadi? Chaos pasti, ya. Striker menggiring bola nggak akan dibiarkan oleh pemain bertahan lawan. Pasti dia akan dikejar. Maksudnya ngambil bola, ketekel kakinya, jatuh sampai guling-guling. Kasar kamu, curang kamu. Maaf, saya nggak bermaksud ngenain kaki, tapi kakinya kena. Jangan begitu. Sudah minta maaf masih dibentak-bentak, masih dimarahin, ya. Manusia. Akhirnya terpancing emosi, berkelahi. Tahulah kita, di dunia sepak bola, pemain sama pemain berkelahi, ofisialnya berkelahi, supporternya berkelahi. Terus apa kesimpulannya? Ya, dengan segala kekurangannya, ada pemimpin tetap lebih baik. Kalau dalam dunia sepak bola, ya, wasit dengan segala kontroversinya tetap lebih baik ketimbang sebuah pertandingan. Jadi teori milih, kalau kandidatnya baik semua, yang terbaik. Rasulullah wafat, jenazah Rasulullah dibiarkan. Keluarga sahabat berkumpul, ternyata tidak membahas kapan dimandikan, kapan disolatkan, kapan dikuburkan, sama sekali. Manusia paling agung, manusia paling mulia. Lalu apa yang dibahas oleh pihak keluarga, kerabat, dan sahabat? Siapa pengganti yang paling tepat? Suksesi penting dalam pandangan Islam. Masing-masing kabilah, masing-masing suku kemudian mengajukan kandidat, dan akhirnya terkumpul 4 kandidat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau kandidatnya kayak begini, ya, dalam konteks kekinian masuk TPS nyoblos sambil merem juga nggak ada masalah. Siapapun yang jadi orang baik. Tapi petunjuknya kan nggak mungkin dipilih semua. Ya, pilihlah yang terbaik. Akhirnya keluarlah nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiq, apa Siddiq? Kok yang lain nggak ada Siddiqnya? Abu Bakar itu sudah Islam tutur katanya, perbuatannya sebelum mengucap 2 kalimat syahadat. Kultur Arab mabok, judi, menindas. Abu Bakar sudah jadi orang baik, jujur, dagangnya jujur, amanah ditunaikan, nggak mabok, nggak judi, tidak menindas. Kalau ditanya orang-orang Arab jahiliyah dulu, siapa manusia paling hebat di negerimu? Pasti semuanya satu kata, Abu Bakar. Ya, sampai Rasul akhirnya mengatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di masa jahiliyah, kalau memeluk Islam, pasti dia akan menjadi terbaik lagi. Keluarlah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum memeluk Islam, Abu Bakar As-Siddiq Islamnya cuma kurang Allah sama Rasul.
Yang lain semuanya udah Islami banget. Ya. Terus kalau kandidatnya buruk semua, buruk semua, jelek semua. Apa kita lalu nggak milih? Nah itu kaidahnya dalam fikih itu namanya akhafud dororat. Mana sih yang paling kecil madorotnya? Itu ya. Jadi yang paling kecil kalau pakai bahasa dosa, yang paling kecil berbuat dosanya yang mana? Karena tetap kan kita harus punya pemimpin. Ya. Seorang ibu hamil tua 8 bulan kecelakaan di jalan. Begitu dievakuasi nyawanya tidak tertolong. Tapi dengan izin Allah, bayinya di dalam perut kok hidup. Ibunya mati. Dan pertanyaannya apakah bayi yang hidup di dalam perut dikubur bersama ibunya yang sudah mati? Kan dosa ngubur orang hidup namanya. Atau ibu yang udah mati kita belek perutnya untuk mengeluarkan bayinya. Dosa nggak? Ya dosa, dia udah nggak bisa menikmati punya anak laki, perempuan, ganteng, cantik, dosa. Apakah karena ngubur dosa, ngebelek ibunya dosa, terus kita nggak berbuat? Ketika tidak ada alternatif lain, lakukanlah yang paling kecil dosanya. Belek aja, dosa dong, nggak apa-apa dosa. Ketimbang kita berbuat dosa yang lebih besar, itu caranya. Ya, ini kurang. Tapi kalau di lingkungan sampai nggak ada ketua dan pengurus RT, itu akan lebih berbahaya. Coba kalau ada 2 warga berantem, yang mendamaikan warga biasa, itu gampang kena setek. Jangan ikut campur, nih urusan saya sama dia udah selesai. Tapi kalau yang datang ketua RT, ada apa nih wagi-wagi ribut? Pak RT jangan dicampur. Dia dengan powernya bisa berkata, gua RT, warga harus damai. Padahal dia sholatnya bolong-bolong. Ya kan? Jumatnya bolong-bolong. Lebih baik daripada mungkin kandidat yang berikutnya udah nggak sholat, tukang mabok. Kandidat berikutnya udah nggak sholat, tukang judi. Yang mendingan yang sholat, walaupun bolong-bolong. Tapi dia nggak mabok, dia nggak judi. Jadi banyak orang yang terlalu tinggi ekspektasi harapannya. Ya iya, sama kayak seorang laki-laki nyari jodoh, nyari istri, nyari yang sempurna. Kalau ada yang minta tolong ke saya, bantuin saya cariin istri buat saya, ya kan? Saya nanya, nyari yang kurang apa nyari yang sempurna? Yang sempurna, Ustadz. Saya akan berkata, cari sendiri. Bukan susah, mustahil, karena sempurna milik Allah. Ya nggak bakal dapat, sampai bongkok, sampai mati nggak bakal dapat. Tapi kalau nyari yang kurang, saya bantuin. Nah gitu. Berarti kalau dalam konteks kaum muslimin di negara-negara non muslim seperti Amerika, itu tetap mengobrolkan dengan kaidah itu. Harus memilih. Ya saya kira konon katanya sih ya demokrasi di barat di Eropa mungkin jauh lebih matang. Tapi sosok-sosok yang model-model kayak gini ada aja di mana-mana. Istilahnya orang miskin di negara semaju apapun ya tetap ada. Jadi orang yang nggak peduli dengan suksesi di mana-mana ada. Ya terlebih kita yang konon katanya kita masih negara berkembang dari dulu berkembang, nggak tahu kapan bakal jadi negara. Jadi memang jangan pernah bosan untuk terus mengedukasi. Kalau para ustadz, para ulama ya, saya ya berharap ya nggak jelek ngomongin fikih, ngomongin hadis, ngomongin sekali-kali lah warga dia omongin. Menurut saya ya, biar mereka cerah, biar mereka paham, biar pada saatnya datang musim suksesi itu udah nggak repot-repot. Jujur sekarang saya tidak menjadi apa-apa, menjadi masyarakat biasa. Tapi saya mengamati kos politik tuh tinggi banget. Dan itu bisa menjadi penyebab kalau saya terpilih nanti modal semuanya harus kembali. Padahal gajinya segitu. Jadi susah nih siapa yang salah ya? Susah. Yang salah yang nyogok, dalam tanda kutip, apa yang nerima? Dua-duanya harus diedukasi. Iya, kalau dua-duanya ngerti, paham, ya insya Allah bakal lahir pemimpin-pemimpin hebat. Jadi nggak mustahil akan lahir pemimpin hebat. Kalau yang milihnya kayak begini,
Jadi harus diedukasi semuanya. Jadi sekali lagi jangan lelah. Jadi kayak dakwah itu kan memperbaiki. Sesungguhnya dakwah mana besarnya kan membangun peradaban. Kenapa harus dengan dakwah? Karena manusia untuk menjadi baik tidak bisa dipaksa fisiknya, ditekan fisiknya. Kalau kamu nggak taubat, tembak. Kalau kamu nggak mau taubat, penjara. Nggak bisa. Banyak keluar dari penjara malah lebih mahir, lebih jago. Kenapa? Sesungguhnya ya mohon maaf barangkali ya sahabat iDream ada yang salah. Kita nggak ngeh. Ya, nggak usah pakai ngutip dalil ayat atau hadis. Lagu kebangsaan kita juga bisa jadi dalil. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi disentuh hatinya, taklukkan hatinya. Karena hati kata Rasulullah itu panglima untuk seluruh tubuh anggota. Ingat, di dalam dirimu ada segumpal darah. Kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Apa dia? Hati. Itu panglima. Sentuh hatinya. Sampai kesalahan yang dia lakukan selama ini dia sadar itu salah. Kalau hatinya udah nunduk, seluruh anggota tubuh ngikutin. Dengan apa menyentuh hati? Satu kata, bukan kalimat. Menyentuh hati hanya bisa dengan dakwah. Dakwah dalam arti membina yang terus menerus, yang intens. Insya Allah berubah. Kalau cuma tahunan ya nggak dapet lah. Syiar. Kalau kita memperbaiki ya maksudnya dakwah tapi hanya dilakukan tahunan, momen-momen tahunan. Itu hanya sebatas syiar. Tapi dijadikan sarana untuk membentuk kepribadian, membentuk karakter bahasa populer, nggak akan dapat. Yakin nggak akan dapat. Membentuk karakter harus intens, harus sering. Iya. Ini dari bicara pembunuhan manusia, sampai ternyata ujungnya politik juga gitu. Baik Ustaz, sepertinya obrolan kita menarik dan kemudian ada pesan yang bisa dibicarakan. Yang terakhir Ustaz, apa pesan antum untuk sahabat iDream terkait dengan kemuliaan manusia? Sekali lagi saya mengajak kepada sahabat iDream, ayolah kita terus ya, berpegang yang tadi ya, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Ya, ketika kita bertanya, dia sempurna enggak? Harus bertanya, saya sempurna enggak? Ya enggak sih. Kalau saya sadar enggak sempurna, itu kemudian nyari yang sempurna, itu namanya kita sudah enggak fair. Ya, seorang laki-laki duda atau bujangan nyari pasangan yang sempurna. Tanya balik, dirimu sempurna apa enggak? Ya enggak sih. Kalau sadar enggak sempurna, nyari yang sempurna itu udah sekali lagi enggak fair. Ya. Kemudian yang berikutnya ya harus selalu ingat falsafah hidup. Tidak tertulis ya, tapi sudah terpatri saya kira sejak zaman dahulu kala, berakhir takit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi kita harus mau lelah, harus mau capek. Karena kalau mau kayak begini insya Allah kita tidak akan menjadi calon-calon pemimpin yang pragmatis, calon-calon pemilih yang pragmatis. Kita ingin semua yang kita lakukan, dampaknya bukan hanya untuk kita, tapi kita ingin yang kita lakukan, dampaknya juga kelak bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Ngapain kita kalau berjuang untuk diri sendiri mah nggak usah kayak gini lah. Masing-masing aja udah situ, asal kebutuhan makan miku terpenuhi udah. Jadi kita mau melakukan kayak begini, sekali lagi percuma kalau kita hanya memikirkan untuk diri sendiri, keluarga, percuma ada artinya. Jadi kita pikirkan yang lebih besar lagi. Ya, yakin insya Allah kita akan dikenang sepanjang masa. Kemudian harus selalu ingat bahwa Allah menitipkan kehormatan, kemuliaan yang sangat amat luar biasa. Sadarlah, kita nggak bisa menjaga sendirian. Kita butuh satu lembaga, satu institusi yang bisa menjaga ini saat terjadi kezoliman, kejahatan. Karena tidak dikenal istilah main hukum sendiri, main hakim sendiri dalam konstitusi kita. Lalu kepada siapa kita menuntut keadilan? Kepada penguasa.
yang salah-salah milih, salah-salah nyoblos. Banyak-banyak istighfar. Ya karena kita harus nunggu momen cukup lama 5 tahun kembali. Ya tapi kita masih bisa berharap dan berdoa. Semuanya belum berakhir kok. Masih panjang prosesnya. Ya semoga setelah kita melakukan, setelah ikhtiar, segala yang menjadi ketentuan sudah kita lakukan. Pada akhirnya kita harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan doa lah. Ya, mudah-mudahan doa menjadi senjata pamungkas kita. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Nabi Ayub sakit sedemikian rupa, ternyata dengan doa Allah sembuhkan. Nabi Yunus hidup dalam 3 kegelapan. Kegelapan air, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Ternyata takdir itu dirubah oleh Allah. Nabi Zakaria sampai bongkok, istrinya mandul, ternyata bisa melahirkan keturunan. Yahya, itu semua dengan doa. Jadi sahabat iDream, mari kita berdoa, kencengin berdoa. Tiap saat, tiap waktu, ya Allah karuniakan kepada kami, kaum muslimin khususnya, dan warga bangsa pada umumnya, pemimpin yang baik untuk dunia kami, agama kami, dan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itulah pesan yang sangat mendalam kita Ustaz Anwar Nasir dan SMA. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah dan juga modal untuk mengembangkan tekad kita di memperbaiki kehidupan kita. Baik Ustaz, saya satu rumah khair. Wa iyyakum. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti. Insyaallah. Siap. Baik, sahabat Idris, jadi ya, program kita hari ini bersama guru kita Ustaz Anwar Nasir SMA, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Genji, Pak Gubernur, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.